Selamat datang kembali di Unseen Film. Season 1 Loki mungkin sudah berakhir, tapi saya tidak akan menunggu lama untuk kembalinya Loki. Sementara season 2 sudah dikonfirmasi, Loki sendiri diatur untuk muncul di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dan film itu akan menjadi acara MCU besar-besaran dengan tambahan Scarlet Witch dan koneksi ke Spider-Man No Way Home. Tapi akhir dari Loki menetapkan ancaman besar bagi Doctor Strange 2 Multiverse of War yang akan datang, dan semua realitas dilemparkan ke dalam kekacauan. Semua ini berarti banyak kegilaan di multiverse yang akan menghasilkan tim ajaib Doctor Strange, Loki, Scarlet Witch, Spider-Man, dan lebih banyak lagi. Kita diperkenalkan ke multiverse dan Doctor Strange yang melihat ada alam semesta utama, alam kuantum, dark dimension, dimensi abstrak, dimensi tangan, di mana semua isinya banyak tangan. Semua alam semesta ini adalah bagian dari Sacred Timeline yang dijaga oleh He Who Remains untuk diawasi dan dilindungi. Tapi sekarang He Who Remains adalah orang yang sudah mati dan tidak ada lagi yang bertugas mengawasi timeline. Juga sebenarnya tidak ada lagi timeline karena sekarang semuanya sudah bercabang, dan begitulah kita dapat Multiverse of Madness, dan suatu hari akan menghasilkan semua varian Kang untuk memulai Multiverse of War lain. Tapi perang Kang mungkin akan terjadi bertahun-tahun ke depan. Multiverse of War adalah peristiwa pada skala endgame dan kemungkinan akan terjadi menjadi versi MCU dari Secret War. Tapi terlalu dini bagi kita untuk membicarakan sesuatu seperti itu, sehingga Multiverse of Madness kemungkinan besar akan fokus pada Doctor Strange yang berurusan dengan kekacauan yang disebabkan oleh percabangan timeline, dan ini akan meletakkan dasar untuk akhirnya Secret War. Cabang baru timeline akan mempengaruhi beberapa film MCU, terutama Doctor Strange 2, tapi juga Spider-Man No Way Home, dan saya yakin Multiverse akan berperan dalam Ant-Man and the Wasp Quantumania, di mana Kang akan menjadi penjahat utama. Saya juga berasumsi peristiwa Loki juga akan mempengaruhi series baru What If. Jadi Loki cukup banyak mengubah seluruh MCU. Loki season 1 berakhir di cliffhanger besar, di mana Loki tampaknya dikirim ke realitas yang berbeda, yang menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya Loki akan muncul di Doctor Strange 2. Saya tidak yakin Loki mana yang akan kita lihat di film itu. Untuk semua yang saya tahu, itu akan menjadi cameo singkat. Mungkin Doctor Strange akan bertemu Loki yang sama sekali berbeda dari Loki alam semesta lain, seperti Raja Loki yang mengambil alih 9 alam, atau mungkin itu Loki yang layak dapat palu Thor, atau Loki yang menjadi penyihir tertinggi di alam semesta. Juga ada kemungkinan itu akan menjadi Prime Loki, yang berarti Loki yang dibunuh oleh Thanos hanya di alam semestanya. Dia memalsukan kematiannya, dan begitulah yang kita lihat dari klasik Loki. Dengan timeline yang bercabang, Loki tidak harus mengikuti jalan yang ditentukan, karena saya ragu TVA bisa mengawasi begitu banyak alam semesta. Sebenarnya menarik untuk melihat Loki itu lagi, karena itu adalah Loki yang telah kita kenal sejak lama, dan melihat apa yang terjadi padanya jika dia selamat dari perang tanpa batas akan menawarkan beberapa cerita menarik. Tapi lihat saja Loki jadi cameo singkat mungkin akan menyebalkan, dan mari kita menjadi rasional di sini. Loki yang kita semua ingin lihat di Doctor Strange 2 adalah Loki favorit baru kita, terutama karena dia begitu terhubung dengan apa yang terjadi dengan multiverse. Tapi bagaimana Loki akan bertemu Doctor Strange? Saya punya teori begitu. Loki menyadari bahwa dia terjebak dalam kenyataan yang berbeda. Dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk menemukan Sylvie. Satu-satunya cara untuk melakukannya yaitu dengan prune dirinya sendiri dan dikirim kembali ke The Void, dan kemudian berjalan ke kastil Kang. Tapi itu tidak akan menjadi jalan-jalan di taman dengan timeline bercabang menjadi tak terhingga. Apa implikasinya bagi The Void? Itu bahkan masih ada satu The Void
atau sekarang ada The Void lainnya. The Void adalah salah satu tempat paling berbahaya di MCU. Ada varian yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian ada Alioth yang tidak lagi di bawah kendali He Who Remains, atau mungkin varian Loki yang telah mengambil alih, dan saya tidak yakin apakah itu akan lebih baik atau lebih buruk. Bagaimanapun, kalau Loki pergi ke The Void, berarti kematian baginya, tapi cinta adalah motivasi yang kuat sehingga Loki akan pergi, dan sebelum dia terbunuh, Doctor Strange dapat muncul dan menyelamatkannya. Ada beberapa cara untuk Doctor Strange bisa menemukan Loki. Di Infinity War, Doctor Strange melihat masa depan yang tak terhitung jumlahnya. Artinya bahwa ia melihat masa depan, tapi dia tidak bisa tahu di mana masa depan akan datang, dan berhasil sejak timeline bercabang. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun sampai itu terjadi karena Doctor Strange tahu lebih baik daripada siapapun kalau bermain-main dengan waktu, hal yang tidak bagus. Jadi ketika multiverse menjadi gila, Doctor Strange merasa aneh di alam semesta. Doctor Strange mungkin tidak menyadari TVA atau Kang, tetapi jika dia melihat masa depan, maka dia memiliki informasi yang cukup untuk bertindak. Tugasnya adalah untuk melindungi kenyataan, mengikuti sumber yang menyebabkan timeline yang bercabang. Dia berakhir di The Void, dan dalam proses menyelamatkan Loki, kemudian Loki dapat menjelaskan kepada Doctor Strange tentang semua yang terjadi dengan TVA, Kang, Sylvie, dan sisanya. Interaksi antara Loki dan Doctor Strange akan menjadi menyenangkan. Pasti seorang magician membuat tim. Sebenarnya apakah Loki tahu siapa Doctor Strange? Karena secara teknis mereka tidak pernah bertemu. Itu adalah Loki asli, tapi saya rasa varian Loki melihat masa depannya dan membaca filenya sendiri, sehingga dia punya bayangan masa depannya sendiri tentang timeline itu dan pertemuannya dengan Doctor Strange. Lagian Loki dan Doctor Strange akan bekerja sama dan mencari Sylvie melalui multiverse. Saya berasumsi dia tidak hanya terkunci di Kastil Kang seperti gadis dalam kesulitan, dan dia tidak berminat untuk bersatu kembali dengan Loki. Kemungkinan besar dia akan menggunakan perangkat kontrol waktu milik Kang untuk melakukan perjalanan multiverse, mencari beberapa jawaban. Tapi dalam petualangannya mereka, Loki dan Doctor Strange akan menemukan sesuatu yang jauh lebih buruk, seorang Scarlet Witch. Di WandaVision, dia secara resmi menjadi Scarlet Witch, membuka kunci pencapaian sihir kekacauannya yang memungkinkannya untuk membuat kembali kenyataan. Cepat atau lambat, dia dan Doctor Strange harus bertemu. Mereka sebenarnya seharusnya bertemu lebih cepat di WandaVision, di iklan obat Nexus yang seharusnya dibintangi oleh Doctor Strange. Multiverse of Madness akan berfungsi sebagai kelanjutan langsung dari WandaVision, dan post-credit scene mungkin menjelaskan peran Wanda dalam film. Sementara Wanda menggunakan bentuk astralnya untuk mempelajari lebih banyak sihir dari Darkhold, dia mendengar suara anak-anaknya menangis, minta tolong. Sekarang Billy dan Tommy tidak benar-benar nyata. Mereka diciptakan oleh kekuatan warping realitas Wanda bersama dengan Vision dan Hex. Tapi sesuatu tentang multiverse adalah bahwa apapun yang dapat terjadi akan terjadi, yang berarti bahwa Billy dan Tommy bisa menjadi anak laki-laki nyata di alam semesta lain. Semua bagian dari timeline bercabang, tapi saya pikir ada lebih untuk itu. Ingat Karl Moldo yang kembali ke Doctor Strange. Karl Moldo muak dengan orang-orang yang tidak bermain dengan aturannya. The Ancient One itu berbohong kepadanya selama berabad-abad, menarik kekuatannya dari Dark Dimension, dan kemudian Stephen menggunakan Time Stone untuk mengalahkan Dormammu, dan itu tidak diterima baik oleh Karl. Dan semua ini menyebabkan misi barunya mengejar pengguna sihir, sehingga ketika timeline bercabang, semua makhluk dengan kesadaran kosmik pasti merasakan hal itu terjadi, termasuk Mordo. Mungkin dia akan menyalahkan Doctor Strange sejak terakhir kali melihat satu sama lain. Stephen mengacaukan waktu untuk mengalahkan Dormammu, atau dia mungkin menyalahkan Doctor Strange karena tidak melakukan tugasnya melindungi kenyataan. Mordo ingin membatasi jumlah penyihir di bumi sehingga kalian dapat membayangkan reaksi terhadap sihir kekacauan Wanda di insiden Westview. Sekarang, sementara Mordo adalah master seni mistik, saya cukup yakin Wanda akan meremasnya seperti kaleng di sebuah pertempuran sihir sehingga Karl berdiri. Tidak ada kesempatan melawan Wanda sehingga dia membutuhkan bantuan. Saya pikir
itu akan menjadi Nightmare yang akan menjelaskan pendekatan horor yang diambil Marvel dengan film ini. Nightmare adalah apa yang kalian sebut penjahat seram. Dia penguasa dimensi mimpi, menyiksa manusia saat mereka tidur seperti Freddy Krueger dan Pennywise digabungkan, sehingga Murdo dan Nightmare akan bekerja sama dan mengejar Wanda. Loki dan Doctor Strange ini mungkin menjelaskan post-credit scene Wanda, di mana mungkin saja Nightmare sedang bermain di kondisi mental. Wanda menarik energi kekuatan terburuknya dan membuatnya mendengar suara Billy dan Tommy. Saya yakin Nightmare ingin memikat kekuatan Wanda dan mencuri kekuatannya, dengan itu kemudian bisa memangsa mimpi buruk orang tak terbatas di multiverse. Ini mungkin mengakibatkan Wanda menjadi gila lagi dan bepergian ke multiverse untuk mencari anak-anaknya. Dalam sebuah wawancara dengan reporter Hollywood, Elizabeth Olsen menyebutkan bahwa Wanda sekarang dapat melakukan perjalanan antar universe sesuka hati. Jadi makhluk kuat seperti Wanda menggunakan sihir kekacauan untuk perjalanan ke timeline lain. Dengan kenyataan itu resep untuk beberapa multiverse of madness, dan itu adalah kekacauan yang harus dihadapi Doctor Strange dan Loki. Dan pertempuran ajaib antara Doctor Strange dan Scarlet Witch itu akan menjadi satu untuk berabad-abad. Yang dikatakan Wanda menjadi gila lagi akan membatalkan semua kemajuannya dalam WandaVision, dan itu akan menjadi pengulangan dari apa yang dia lakukan di series. Jadi mungkin alih-alih Wanda menjadi gila, dia harus bekerja sama dengan Doctor Strange dan Loki, dan bersama-sama mereka akan bertempur dengan Nightmare dalam petualangan multiverse untuk menyelamatkan anak-anaknya. Juga mari kita tambahkan White Vision, dan kemudian ada Spider-Man No Way Home. Doctor Strange diatur untuk muncul dalam film yang berfungsi sebagai mentor baru Spider-Man, karena Spider-Man MCU tidak bisa melakukan apa-apa tanpa sosok mentor. No Way Home diharapkan untuk menangani multiverse, juga dengan teori Tobey Maguire dan Andrew Garfield yang dikabarkan akan kembali, dan ini semua karena kejadian Loki. Karena ini ada kemungkinan besar Peter akan muncul di Doctor Strange juga. Jika itu terjadi, Doctor Strange 2 akan menjadi film dengan tim yang epic, menampilkan Wanda dan Doctor Strange bersama dengan Spider-Man. Dengan keadaan kacau dari multiverse, kita akan membutuhkan multiverse of Avengers. Sekarang ini adalah sesuatu yang bisa terjadi dalam What If dengan Guardian of the Multiverse, tapi MCU membutuhkan Multiverse Avenger sendiri, dan Multiverse of Madness bisa membentuk tim ini karena semua film dan series TV pada akhirnya akan mengarah ke perang Kang yang berfungsi sebagai Secret War MCU. Semua ini membuat saya sangat bersemangat untuk potensi Multiverse of Madness. Multiverse jelas akan memainkan peran besar di tahun-tahun mendatang MCU, yang menempatkan Doctor Strange 2 di tengah-tengahnya sepanjang waktu akan memberitahu bagaimana itu akan dimainkan, tapi kedengarannya seperti itu akan menjadi liar. Itulah yang saya pikir akan terjadi di Multiverse of Madness. Menurut kalian, filmnya tentang apa? Apa nama tim dari Doctor Strange? Beritahu saya komentar di bawah. Dan jika ini pertama kalinya kalian di sini, jangan lupa subscribe Ansen Film.